Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim. Nomor NIM I0002101156 dari Prodi S kelas C. Pada mata kuliah Pancasila yang berkaitan dengan pembuatan video presentasi LK4. Pada kesempatan kali ini, hasil produk yang saya buat yaitu sebuah artikel. Saya akan menjelaskan mengenai yaitu antara pandemi dan ekonomi. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu besar, dengan keadaan masyarakat yang beragam, keberagamannya akan agama, suku, ras, kebudayaan, dan antar golongan dengan keberagamannya itu membuat negeri ini menjadi nampak indah dan mempesona. Dengan keanekaragamannya itu, membuat pemerintah harus bisa mengatur negaranya agar tercapai negara yang berkemajuan dan sejahtera. Untuk tercapainya tujuan tersebut, semua elemen bangsa harus saling merangkul dan bekerja sama atas dasar persatuan dan kesatuan. Di tengah keadaan Indonesia saat ini yang sedang melemah karena adanya pandemi coronavirus, disase atau kita sering menyebut dengannya COVID-19, pemerintah berusaha menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini. Salah satunya yaitu di bidang ekonomi dan tak lupa juga di bidang kesehatan. Karena keselamatan dan ketahanan ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah agar Indonesia bisa bangkit dari keterpurukannya. Karena jika perekonomian melemah, maka dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara serta kesejahteraan dan kemakmuran, seperti terjadinya pengangguran, kemiskinan, tindakan kriminal karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat kasus COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan himbauan social distancing, mengeluarkan himbauan untuk work from home bagi pegawai, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, serta situasi yang semakin genting, tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya terasa oleh masyarakat. Sektor perekonomian adalah sektor yang paling terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pembatasan mobilitas sosial yang membuat roda perputaran ekonomi menurun dan dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya kaum golongan menengah ke bawah. Pemerintah terus berusaha mendorong kebangkitan kegiatan perekonomian dengan melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan permodalan UMKM, usaha ultramikro, dan pembiayaan perumahan dan kelompok tani. Tidak hanya sistem kegiatannya perekonomian saja yang terus digembleng oleh pemerintah, namun juga dari segi infrastrukturnya, karena di era modern infrastruktur jaringan, telekomunikasi informasi, dan digital menjadi primadona bagi masyarakat modern dalam menghadapi ancaman bahaya dari wabah corona. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary luar biasa untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Di antaranya adalah realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester 1 tahun 2021 ini. Pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN, dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi usaha mikro kecil menengah UMKM, program keluarga harapan PKH, program bantuan pangan non tunai, program bantuan sosial dan BLT desa, program kartu prakerja dan program padat karya serta program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada. Di sisi lain, pemerintah telah mencanangkan 5 program pemulihan ekonomi nasional. 5 program tersebut yaitu penyertaan modal negara kepada BUMN dan atau melalui BUMN yang ditunjuk, penempatan dana pada bank peserta yang terdampak restrukturasi investasi pemerintah untuk modal kerja,
penjaminan secara langsung oleh pemerintah dan atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk serta belanja negara, yang salah satunya berupa pemberian subsidi bunga bagi kelompok usaha ultra mikro, mikro kecil dan menengah yang terdapat COVID-19.